Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ben Raya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tugas yang sudah diberikan ya, yaitu menerjemahkan frase ke dalam bahasa Inggris. Ingat, tugas kita adalah menerjemahkan frase ke dalam bahasa Inggris. Artinya jangan sampai ada kata kerja, karena ketika ada kata kerja berarti dia akan membentuk kalimat. Ada kata kerja, ada subjek, itu namanya kalimat. Tugas kita adalah mentranslate, menerjemahkan frase. Jadi tetaplah buat kalimat-kalimat yang ditugaskan itu dalam bentuk frase dalam bahasa Inggris. Langsung saja kita lihat nomor 1. Banyak kata-kata yang baik dalam pidatonya. Ketika kita ingin menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, terutama frase, maka analisa dulu apakah ada preposisi atau tidak. Kita lihat banyak kata-kata yang baik dalam pidatonya. Di sini ada preposisi, yaitu dalam. Ketika teman-teman menemukan preposisi, maka analisa terpisah kata-kata yang terletak sebelum preposisi dan sesudah preposisi. Cara menganalisanya adalah dari belakang dulu saja biar lebih gampang. Preposisi, ingat preposisi itu selalu membutuhkan objek of preposisi. Maka pidatonya adalah objek of preposisi. Di dalam objek of preposisi terdapat dua kata, ada pidato dan nya. Pidato dan nya. Pidato dan nya, headnya adalah pidato. Pidato yang mana? Pidatonya. Berarti nya adalah modifier. Pidato itu berkelas kata noun, dan nya apapun yang menjelaskan noun dia adalah adjektif. Makanya adalah adjektif. Ada noun ditambah adjektif, dia akan membentuk frase. Iya, noun phrase. Sudah kita pelajari ya. Noun phrase. Noun phrase di sini ketemu dengan preposisi. Ketika ada preposisi ditambah dengan noun phrase, maka preposisinya akan menjadi head dan noun phrase akan menjadi modifier. Ketika dirangkai dalam pidatonya ini, karena headnya preposisi, maka dia akan membentuk prepositional phrase. Oke, lanjut. Banyak kata-kata yang baik dalam pidatonya. Head utamanya yang mana? Head utamanya adalah kata-kata. Ini adalah head utamanya. Kata-katanya ada berapa? Ada banyak. Berarti ini adalah modifier. Kata-kata yang bagaimana? Kata-kata yang baik. Berarti ini juga modifier. Di dalam rumus noun phrase yang lengkap, kita sudah mengetahui bahwa banyak itu masuk modifier yang menunjukkan kuantitatif atau jumlah. Dia masuk M2. Sambil dilihat catatannya juga boleh ya. Dia masuk M2. Sedangkan baik dia termasuk epitet, adjektif murni yang tidak ada tambahan apapun. Artinya dia masuk M5. Ketika diterjemahkan, ingat kalau ada M1 sampai M6 dia adalah pre-modifier. Berarti letaknya adalah sebelum headnya. Headnya adalah noun ya. Kemudian prepositional phrase adalah post modifier. Artinya dia harus terletak setelah headnya. Ketika dianalisa ada M2 head kemudian M5, ada prepositional phrase. Di sini juga modifier ya, karena dia menjelaskan kata-kata. Apa yang ada di dalam pidatonya? Kata-kata yang baik, kayak gitu ya. Kalau headnya berupa noun, berarti frase ini adalah frase noun atau dalam bahasa Inggris disebut noun phrase. Kita terjemahkan. M2 head, M5 dan prepositional phrase duluan M2. Berarti jadinya adalah many atau boleh a lot of. Many M2 kemudian diikuti M5 ya. Many good. Kalau baiknya itu adalah kata-kata yang bijak, berarti teman-teman bisa bilang dengan many wise words. Kemudian baru prepositionnya. In his speech. Seperti itu. Jangan dikasih tanda titik ya, karena bukan kalimat. Ingat yang ada tanda titiknya adalah sentence. Dan ini bukan sentence, tapi frase. Seperti itu ya.
Kita lanjutkan. Yang nomor 2. Beberapa tugas yang cukup mudah dalam buku ini. Ingat, ketika kita mau menerjemahkan kalimat seperti ini, analisa mana head utamanya. Head utamanya adalah tugas ya. Kemudian analisa apakah ada preposition atau tidak. Kita lihat, ada preposition atau tidak? Ada ya, yaitu dalam. Ketika ada preposition, tadi sudah saya sampaikan, analisa terpisah antara sebelum preposisi dan sesudah preposisi. Buku ini karena dia terletak setelah preposition, preposition kan butuh object of preposition ya. Berarti buku ini adalah object of preposition dari dalam, ya, dari preposisi dalam. Buku ini ada dua kata, buku dan ini. Headnya adalah buku. Buku yang mana? Buku yang ini. Berarti ini modifier. Buku berkelas kata noun. Ini apapun yang menjelaskan noun dia berkelas kata adjektif, berarti dia adjektif. Atau kalau kita analisa dengan pola M1 sampai M6, dia masuk M1 yang demonstratif adjektif, that this those, dia masuk this, itu M1. Mau ditulis M doang boleh, mau ditulis M1 juga boleh. Kenapa di sini saya tulis M doang tadi? Karena cuma satu-satunya. Kalau M-nya banyak baru dikasih 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Oke. Kalau ada preposition ditambah object of preposition, headnya adalah object of preposition. Headnya adalah preposition. Object of prepositionnya adalah modifier berupa noun phrase karena headnya noun. Dari sini ke sini, karena headnya berupa preposition, maka dia disebut rangkaian prepositional phrase. Prepositional phrase, head utamanya adalah tugas. Saya luruskan ya biar enak. Head utamanya adalah tugas, dia berkelas kata noun. Ada berapa banyak tugasnya? Ada beberapa, berarti ini modifier. Beberapa termasuk kuantitatif, berarti dia masuk M2. Sama dengan banyak ya. Kemudian ada cukup mudah. Cukup mudah. Ada dua kata, cukup mudah. Cukup ini tidak menjelaskan tugas ya, tapi menjelaskan mudah. Artinya mereka satu paket, cukup mudah. Headnya adalah mudah. Seberapa mudah? Cukup mudah. Berarti ini adalah modifier. Karena mudah adalah adjektif dan cukup ini karena dia menjelaskan adjektif, berarti dia adalah adverb. Adverb ditambah adjektif, headnya adjektif, berarti dia adjective phrase. Dia adalah modifier yang keempat. Betul sekali. Ada modifier, ada head, ada prepositional phrase berfungsi sebagai post modifier ya. Ingat kalau preposisi itu letaknya di belakang head. Nah, head utamanya yang tugas ya. Karena headnya adalah noun, maka frase ini disebut noun phrase. Ketika ditranslate, yang harus diurutkan M2 dan M4 duluan M2. Jadinya adalah some atau several. M4. Ingat kalau pakai cukup harus dibalik ya. Some easy enough tugas. Some easy enough duties. Ingat kalau dia ada lebih dari satu maka harus ditambah dengan S atau ES ya. Mau pakai assignment juga boleh. Assignment of this book atau boleh in this book. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Air segar di gelas-gelas di dalam lemari es. Di sini head utamanya atau adalah inti yang kita bicarakan adalah air. Nah, sebelum kita menerjemahkan semuanya, hal yang pertama harus kita cari adalah apakah ada preposisi atau tidak. Jika ada preposisi, maka tandai preposisinya. Kita lihat, ada preposisi? Ada ya? Ada di dan di dalam. Ada dua preposisi. Ingat, ketika ada preposisi, maka analisa terpisah preposisi-preposisi tersebut sebelum dan sesudah. Ya. Maksud saya adalah kata-kata sebelum dan sesudah preposisi kita analisa terpisah. Ada di dalam preposisi.
Ingat, preposisi itu membutuhkan object of preposisi. Object of preposisi di dalam adalah lemari S. Lemari S itu berkelas kata noun. Preposisi di sini berfungsi sebagai head dan noun di sini berfungsi sebagai modifier. Di dalam mana? Di dalam lemari S. Dari sini ke sini namanya adalah prepositional phrase. Prepositional phrase. Sebelum prepositional phrase ada kata gelas-gelas, noun. Di dalam pola noun phrase ketika ada noun dan preposisi, kalau nounnya duluan di sini dia akan berfungsi sebagai head. Kemudian prepositional phrase-nya sebagai post modifier. Dari sini ke sini, gelas-gelas di dalam lemari S dia akan membentuk noun phrase. Kenapa? Karena dia head-nya adalah noun. Kemudian ada D. D ini adalah preposisi. Preposisi ketemu dengan noun phrase. Berarti noun phrase-nya adalah object of preposisi. Preposisi sebagai head dan object of preposisi sebagai modifier. Dari sini ke sini disebut rangkaian prepositional phrase. Kemudian ada air segar. Head-nya adalah air. Dia berkelas kata noun. Air yang mana? Air yang segar. Berarti segar di sini adalah modifier. Karena di sini modifiernya berupa adjektif dan cuma satu, kita tulis M saja ya. Kalau di analisa dia masuk M5 karena segar termasuk epitet atau adjektif murni. Kemudian prepositional phrase di sini di gelas-gelas di dalam lemari es. Apa yang di gelas-gelas di dalam lemari es? Air yang segar. Berarti ini prepositional phrase-nya adalah modifier dari air. Ya. Post modifiernya. Ketika dirangkai dari sini sampai ke belakang dia disebut dengan noun phrase karena head-nya adalah air. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris harus urut ya. M5 dulu baru head-nya, kemudian baru prepositional phrase-nya. Air yang segar jadinya adalah fresh water. Di gelas-gelas berarti in glasses. In refrigerator. Seperti itu. Okay. Selanjutnya di nomor 4. Di nomor 4 ada sedikit informasi penting di koran tersebut. Head utamanya adalah informasi. Ada preposisi. Ingat kalau ada preposisi kita analisa terpisah sebelum dan sesudah preposisinya. Ingat, kalau ada preposisi kita butuh object of preposisi. Object of preposisinya adalah koran tersebut. Di mana? Di koran tersebut. Berarti ini adalah object of preposisi. Ada dua kata, koran dan tersebut. Head-nya adalah koran, kelas katanya adalah noun. Tersebut dia adalah modifier, dia adjektif karena dia menjelaskan koran. Dari sini ke sini koran tersebut ini adalah frase noun phrase. Kalau ada preposisi, ada object of preposisi, berarti head-nya adalah preposisi, modifiernya adalah object of preposisi. Karena head-nya preposisi, maka disebut rangkaian prepositional phrase. Ke depan, sedikit informasi yang penting. Head utamanya adalah informasi, karena dia berkelas kata noun, berarti modifiernya adalah sedikit. Sedikit ini masuk modifier adjektif yang termasuk jumlah. Berarti dia masuk M2 ya. Kemudian penting masuk M5 epitet. Dari sini ke sini M2 head M5 dan post modifier prepositional phrase, maka rangkaiannya disebut rangkaian noun phrase karena headnya berupa noun. Jadi ketika diterjemahkan jadinya adalah little. Di materi noun sudah kita bahas sedikit di lembaran itu, ada little dan ada few. Kalau little itu digunakan untuk kata benda yang uncountable seperti informasi, itu masuk uncountable noun yang tidak bisa dihitung. Tapi kalau few itu untuk yang dia sedikit tapi bisa dihitung. Few friends, few books, sedikit buku-buku, sedikit teman. Few markers, sedikit spidol. Tapi kalau sedikit informasi, sedikit gula, sedikit garam, dia termasuk uncountable, maka pakainya adalah little. Little information, little sugar, little sand, dan sebagainya. Little. M2 ya. Lanjut M2, head sama M5 duluan M5 ya. Berarti little important.
informasi jadinya information. Di koran tersebut, adjektif sama non bulan adjektif ya, berarti jadinya adalah on the newspaper. Seperti itu. Kemudian yang kelima, beberapa surat lama dilaji di gudang itu. Ada preposisi di ya. Kalau ada preposisi berarti analisanya terpisah. Head utamanya adalah surat. Kita analisa dulu, ada preposisi yang paling belakang, jadi paling enak analisa dari belakangnya. Preposisinya adalah di. Preposisi butuh objek of preposisi, berarti gudang itu adalah objek of preposisi. Headnya adalah gudang, itu adalah modifier. Karena gudang adalah noun, modifier di sini berarti adjektif. Jadilah noun phrase. Headnya adalah preposisi, berarti noun phrase di sini adalah modifier. Dari sini ke sini disebut rangkaian prepositional phrase karena headnya preposisi. Kemudian ada laci, laci ini noun, ada noun ketemu preposisi, laci. Laci di mana? Di gudang itu. Berarti headnya adalah laci, di gudang itu adalah modifier. Dari sini ke sini ini rangkaian noun phrase. Laci di gudang itu. Di mana? Laci gudang itu. Berarti ini adalah headnya berupa preposisi. Berarti noun phrase di sini adalah object of preposisi sebagai modifier. Dari sini ke sini disebut rangkaian prepositional. Head utamanya adalah surat, kelas katanya noun. Beberapa di sini adalah modifier. Karena termasuk jumlah berarti dia masuk M2. Kemudian lama dia masuk M5. Ketika dirangkai jadinya adalah noun phrase. Bahasa Inggrisnya jadi some atau several old letters in the drawer of the building. The boleh, that juga boleh. Itu bahasa Indonesia bisa the, bisa that. Oke, selanjutnya nomor 6. Peningkatan yang tajam dalam 2 tahun terakhir ini. Ada preposisi dalam, berarti analisa terpisah antara sebelum dan sesudah preposisi ya. Ada dalam ini adalah preposisi. Preposisi butuh objek of preposisi. Dalam berapa lama? Dalam 2 tahun terakhir ini, berarti ini adalah objek of preposisi. Di sini ada kata 2 tahun terakhir ini. Headnya adalah tahun. Kemudian 2 ini modifier. Terakhir adalah modifier. Ini juga modifier. Ada banyak modifier, maka kita harus menentukan mana modifier 1, 2, 3, 4, dan 5-nya. Kalau 2 itu masuk M3 karena dia masuk numeral. Kemudian terakhir itu masuk M5. M4 ya, karena dia termasuk terakhir itu masuk adjective phrase ya, di adjective tidak murni. Kemudian kalau yang ini itu masuk M1. Ada preposisi ditambah objek of preposisi. Objek of preposisinya karena headnya berupa noun maka dia menjadi noun phrase. Preposisinya jadi head, kemudian objek of preposisinya noun phrase ini jadi modifier. Dari sini ke sini rangkaiannya adalah prepositional phrase. Peningkatan yang tajam di mana? Dalam berapa lama? Dalam 2 tahun terakhir ini. Berarti headnya utama adalah peningkatan. Kelas katanya adalah noun. Peningkatan yang bagaimana? Yang tajam, berarti ini adalah modifier. Kelas katanya adjektif. Dalam kurun waktu berapa lama? Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Berarti ini juga modifier. Dari sini ke sini, karena headnya berupa noun, maka dia disebut rangkaian noun phrase. Bahasa Inggrisnya jadi tajam, short, significant, increase boleh, atau boleh significant rise dalam.
2 years. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 7. Oke, pemberlakuan peraturan lalu lintas di pulau terpencil ini ada preposisi di mana di pulau terpencil ini, bahasa Inggrisnya di sini dia jadi objek of preposisi ya. Langsung saja headnya adalah di, kemudian modifiernya di pulau terpencil ini. Pulaunya head ini modifier M5, ini M1. Dari sini ke sini dia jadi prepositional phrase. Kalau yang di sini ya, pulau terpencil ini adalah noun phrase ya. Preposisi ketemu objek of preposisi, preposisinya jadi head, objek of preposisinya berupa noun phrase jadi modifier, makanya jadi prepositional phrase. Sorry, saya terlalu cepat ya. Kemudian head utamanya adalah pemberlakuan. Pemberlakuan apa? Peraturan. Peraturan apa? Lalu lintas. Karena ini berupa noun, berarti masuk M6. Ini juga masuk M6. Kalau ada M6 banyak, maka urutannya adalah menerjemahkannya dari yang terdekat, pemberlakuan peraturannya. Jadi ketika mau menerjemahkan, jadinya adalah pemberlakuan kan headnya. Kemudian yang paling dekat kan peraturan, berarti nanti peraturan harus didekatkan dengan pemberlakuan. Lalu lintas harus didekatkan dengan peraturan. Jadi urutannya adalah nanti mundur, lalu lintas, peraturan, pemberlakuan. Maka headnya harus paling belakang ya sebelum preposisi. Jadinya adalah lalu lintas dulu, traffic. Baru ke sini, jadi mundur ya ke sini, baru ke sini. Traffic regulation, pemberlakuan, implementation, on this terpencil itu apa ya, kok saya lupa. Itu apa ya, terpencil itu terpencil remote, remote island. Oke, yang ke-8, laki-laki yang cukup menyebalkan di dalam hidupku. Nah, di sini ada kata di dalam preposisi ya. Berarti ini adalah object of preposisi. Ada hidupku, ini ada head, ada modifier. Karena headnya berupa noun, berarti itu adalah adjektif. Adjektif ditambah noun, rangkaian noun phrase. Preposisi sebagai head, kemudian noun phrase di sini sebagai modifier, jadilah rangkaian prepositional phrase. Kemudian ada laki-laki yang cukup menyebalkan. Head utamanya adalah laki-laki, jelas katanya noun. Laki-laki yang mana? Yang cukup menyebalkan, berarti itu modifier. Karena dia terdiri dari dua kata, ada adjektif dan adverb. Menyebalkan ini adjektif headnya ya. Seberapa menyebalkan? Cukup menyebalkan, berarti ini modifier. Kalau ada adjektif sama adverb, adverb sama adjektif berarti adjective phrase. Kalau dia adjective phrase berarti masuknya M4. Oke. Ketika ditranslate, karena ini headnya adalah noun, berarti jadi noun phrase. Bahasa Inggrisnya jadi menyebalkan adalah annoying enough. Enough kalau pakai enough dibalik ya. Annoying enough. Ditanya habis. Annoying enough man in my life. Seperti itu. Selanjutnya di nomor 9, setiap mata kuliah yang sulit di jurusanku. Di sini ada preposisi di. Ketika ada preposisi, maka dia akan diikuti objek of preposisi. Di mana? Di jurusanku. Berarti ini adalah objek of preposisi. Ada jurusanku. Jurusan adalah head. Jurusan siapa? Jurusan saya. Jurusanku. Berarti ini modifier. Karena headnya berupa noun, maka ku di sini adalah adjektif. Adjektif ditambah noun jadilah rangkaian noun phrase. Preposisi di sini jadi head, objek of preposisinya jadi modifier. Dari sini ke sini jadi frase prepositional phrase. Kemudian ada setiap mata kuliah yang sulit. Head utamanya adalah mata kuliah. Mata kuliah yang mana? Yang sulit. Berarti ini modifier.
Berapa banyak? Setiap mata kuliah. Berarti juga modifier. Ini masuk M2 karena jumlah, dan ini masuk noun karena dia head utama. Sulit masuk M5. Ketika diterjemahkan jadinya adalah every atau each boleh. Mata kuliah adalah lecture. Di materi noun ketika kita sudah menggunakan every maka nounnya harus tunggal. Dan sulit itu bahasa Inggrisnya adalah difficult. Difficult dulu ya, sorry. Karena M2, M5 dulu baru headnya. Difficult lecture. Kalau lecturer dosen ada R-nya, tapi kalau mata kuliah lecture aja. Kemudian in my major. Seperti itu. Terakhir nomor 10, banyak orang-orang yang pengangguran di desa yang cukup terkenal ini. Oke, ada preposisi G. Ketika ada preposisi, maka yang belakang adalah object of preposisi. Headnya adalah desa. Desa yang mana? Desa yang cukup terkenal ini. Berarti ini modifier. Cukup terkenal dua kata. Ada adverb ketemu adjektif. Berarti dia masuk adjective phrase. Atau masuk M berapa? Kalau adjective phrase M4 ya. Kemudian ini masuk M1 ya. Dari sini ke sini karena headnya preposisi, modifiernya object of preposisi. Di mana? Di desa yang cukup terkenal ini. Berarti modifier ya. Jadilah prepositional phrase. Kemudian kita lihat ke depan, head utamanya adalah orang-orang. Ini noun plus katanya. Orang-orang adalah orang. Seberapa banyak? Banyak, berarti ini modifier. Masuk M2 karena jumlah. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang pengangguran. Berarti ini masuk M juga. Modifier yang ke-5. Orang-orang yang pengangguran di mana? Di desa yang cukup terkenal ini. Berarti ini juga masuk modifier. Atau kalau di dalam conditional phrase dia post modifier. Dari sini ke sini karena headnya berupa noun maka dia disebut rangkaian noun phrase. Kita bahasa Inggris kan ya, harus urut M2 sama M5 dalam M2, M2, M5 head baru prepositional phrase-nya. Jadinya adalah many unemployed people in this. Harus urut ya. M1 sama M4 bulan M1 ya. In this terkenal itu famous enough karena ada titiknya ya. Dibalik ya ingatnya. Okay. Desa, village. Seperti itu. Selanjutnya kita bahas yang poin B, yaitu menganalisa head dan modifier. Cara menganalisa head dan modifier begitu juga dengan kelas katanya itu paling mudah, kita mulai dari belakang. Kita lihat nomor 1, some serious injuries because of the accident. Kita analisa yang satu makna, the accident, kecelakaan tersebut. Di sini ada the accident. Headnya adalah accident. Kecelakaan yang mana? Kecelakaan yang itu. Berarti ini adalah modifier. Dari sini ke sini, karena headnya berupa noun, maka modifiernya adalah adjective. The accident itu adalah rangkaian noun phrase. Noun phrase. Sebelum noun phrase ada preposisi of. Sekali lagi ketika tidak tahu kita mau ngomong harus ngecek di kamus ya. Preposisi sama noun phrase. Preposisi ini adalah head, itu object of preposisi yaitu noun phrase-nya. Berarti ini adalah modifier. Dari sini ke sini, sorry, preposisinya satu paket ya ini ya, because of. Oke. Saya hapus dulu. Nah, preposisinya satu paket ya, because of. Karena. Oke. Karena headnya adalah preposisi, maka frase ini adalah prepositional phrase. Karena kecelakaan itu, apa yang karena kecelakaan itu? Luka-luka. Luka-luka karena kecelakaan itu. Berarti luka-luka ini adalah head utamanya. Luka-luka yang mana? Luka-luka yang serius. Berarti ini modifier. Luka-luka yang seriusnya ada berapa banyak? Ada beberapa. Berarti ini juga modifier. Some itu masuk M2, serius itu masuk M5. Karena headnya injuries, dia berkelas kata noun. Prepositional phrase, luka-luka karena kecelakaan itu, berarti dia juga masuk modifier.
Ada M2, M5, have dan prepositional phrase, maka rangkaian ini disebut rangkaian non-phrase karena have-nya berupa noun. Lanjut nomor 2, enough complete new magazines. Have-nya adalah magazines. Magazines yang mana? Yang baru. Yang baru yang mana? Yang lengkap itu loh. Seberapa banyak? Ada cukup. Berarti ini modifier juga. Cukup termasuk jumlah, berarti masuk M2. Kemudian complete itu termasuk M5 ya. Baru juga masuk M5. Oke. Kemudian magazines itu adalah have-nya. Complete dan new itu complete masuk quality ya, berarti masuk M5 yang kedua. Karakter quality, berarti quality ya. New itu masuk H, KUCA. H, berarti KUCA, berarti masuk yang keempat. Berarti kalau mau nulis, duluin yang complete dulu baru new-nya. M2, M5, duluan M2 ya. Udah bener ya? Enough complete new magazine. Sudah pas ya? Oke. Nah, karena kita tidak diminta untuk menerjemahkan, langsung saja. Karena have-nya berupa noun, maka rangkaian ini dia adalah rangkaian non-phrase. Nomor 3, education systems of some schools in every city. Ada preposisi. Kalau ada preposisi paling gampang analisa sebelum preposisinya ya. Analisa dari belakang. Every city ada have dan modifier. Kota berkelas kata noun. Apapun yang menjelaskan noun adalah adjektif. Kota yang mana? Setiap kota. Berarti ini non-phrase. In preposisi butuh object of preposisi. Otomatis non-phrase-nya adalah object of preposisi. Preposisinya adalah have, object of preposisinya modifier. Dari sini ke sini ini rangkaian prepositional phrase. Kemudian ada some schools. Schools-nya adalah have, some-nya adalah modifier. Oke, some adalah adjektif, schools-nya noun. PP-nya adalah modifier. Sekolah-sekolah di mana? Sekolah-sekolah di setiap kota. Berarti PP-nya menjelaskan schools. Dari sini ke sini rangkaiannya adalah non-phrase. Sebelum non-phrase ada preposisi of. Berarti ini have-nya dan ini modifier-nya, object of preposisi ya. Dari sini ke sini ini adalah rangkaian prepositional phrase. Ada education system. Have-nya adalah sistem. Sistem apa? Sistem pendidikan. Berarti ini modifier. Modifier yang ke-6 karena berupa noun. Ya. Ini have-nya berupa noun. Dari sini ke sini PP-nya juga modifier ya. Sistem apa? Sistem pendidikan di mana? Di beberapa sekolah di setiap kota. Berarti modifier dari sistem. Karena have-nya berupa noun, berarti rangkaian ini disebut rangkaian non-phrase. Ya, cukup ya, saya taruh di samping. Terakhir nomor 4 adalah her funny enough. Oh sorry, masih ada satu lagi nomor 5 nanti ya. Her funny enough short story about a few tame animals. Ada preposisi about ya di sini. Analisa dari belakang saja ya, lebih gampangnya. A few tame animals yang satu makna. Have-nya adalah animals. Modifiernya adalah tame dan review. Oke. Animals ini masuk noun. Hewan-hewan yang mana? Hewan-hewan yang jinak masuk M5. Ada berapa banyak? Ada sedikit, berarti masuk M2. Dari sini ke sini rangkaiannya adalah non-phrase karena have-nya berupa noun. Ada about preposisi. Preposisi jadi have-nya, ini jadi modifiernya. Dari sini ke sini rangkaiannya adalah prepositional phrase karena have-nya adalah preposition. Kemudian kita lihat yang satu makna lagi. Apa sih yang tentang hewan-hewan jinak itu? Cerita pendek. Berarti have-nya adalah cerita. Cerita yang mana? Cerita yang pendek. Cerita pendeknya mana? Yang cukup lucu itu. Cerita pendeknya siapa? Cerita pendeknya si dia. Berarti ini juga modifier. Her kepemilikan masuk M1. Funny enough karena ada dua kata. Funny adjektif, enough adverb. Have-nya adjektif, adverb-nya modifier. Berarti adjective phrase. Kalau adjective phrase berarti masuk M4. Sudah hafal ya? M1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Short-nya masuk M5. Story-nya, have-nya berupa noun. Prepositional phrase-nya adalah post modifier.
Dari sini ke sini, karena head yang berupa noun, maka rangkaian yang disebut rangkaian noun phrase. Gitu. Yang terakhir adalah nomor 5, the cold weather in the some seasons of this tropical country. Oke, kita analisa dari belakang ya. Ada this tropical country, ini satu makna. Head-nya adalah country, kelas katanya adalah noun. Negara yang mana? Negara yang tropis, berarti ini modifier. Negara tropis mana? Negara tropis yang ini, berarti ini juga modifier. Tropical masuk M5, ini masuk M1. Berarti rangkaiannya adalah noun phrase. Boleh teman-teman tulis adjektif atau juga adjektif boleh ya. Atau langsung aja M1 dan M5. Kemudian of-nya adalah preposisi. Preposisi ini adalah head-nya, ini adalah modifier-nya ya. Dari sini ke sini rangkaian prepositional phrase. Ada these some seasons, head-nya adalah seasons. Berarti ini modifier, ini juga modifier. This masuk M1, demonstratif ya. Some itu masuk M2, kuantitatif. Seasons itu masuk noun-nya ya, head-nya ya. Ini masuk modifier juga. Dari sini ke sini rangkaiannya adalah noun phrase karena head-nya berupa noun. Ada in preposisi ketemu dengan noun phrase, dari ini head-nya, ini modifier-nya sebagai object of preposisi ya. Dari sini ke sini rangkaiannya adalah prepositional phrase. The cold weather, ini head utamanya, kelas katanya noun. Cold masuk M5 atau adjektif, kemudian the masuk M1. Prepositional phrase masuk post modifier. Dari sini ke sini